Well, halo Sobat Jamers, balik lagi sama gue Hans di another of my paranormal experience. Tapi untuk yang kali ini, gue harap buat kalian semua yang punya apa ya, yang kalau gue bisa bilang paranoia, like some sort of phobia atau apapun yang berunsur mistis. Jangan mendengar pengalaman gue, apa yang mau gue ceritain sekarang ini. Jadi gue udah kasih tahu sekarang ya. Okay. At this again. Oke, jadi untuk lebih jelasnya gue mungkin mengawali cerita gue ini dengan dulu gue kuliah di Malaysia. Jadi gue punya satu kosan, lebih ke rumah sih. Jadi kita ngontrak rumah berempat. Kita berempat dan kita ngontrak rumah. Dan gue punya kamar yang paling gede. Jadi gue ambil master bed. Jadi kurang lebih kamarnya seperti ini. Gue akan nunjukin sekilas untuk kalian ada gambaran sedikit. Ini kamar gue bentuknya nggak gede, cuman kayak anggap aja seperti ini, kotak. Kamar gue kotak, tapi ditambah satu persegi panjang sekali itu menyambung ke toilet pribadi, kok toilet gue sendiri. Jadi satu kamar gue ada toilet juga di situ. Jadi kebiasaan gue emang setiap hari kalau di Malaysia, I'm not going outside that much. Gue benar-benar orang yang sangat introvert. Jadi kerjaan gue setiap hari adalah ya untuk ya belajar, ngerjain tugas, dan ya udah di rumah aja gitu, dan mungkin sebatas main game dan segala macam, mungkin kayak gitu. Dan jadi jujur banyak banget pikiran, dan gue selalu stres gue lumayan tinggi, stres level gue lumayan tinggi, walaupun mungkin nilai pendidikan gue tidak perlu dikhawatirkan, tapi tetap gue ada stres di hal-hal lain, terutama di hal-hal social life gue. Oke, singkat cerita, jadi udah semester sekian, mungkin sekitar semester 6 atau semester 7, gue sering jam tidur gue itu mulai hancur. Jam tidur gue bener-bener hancur, siang jadi malam, malam jadi pagi. Seperti biasa orang-orang desainer itu seperti apa. I'm a graphic designer, jadi life cycle gue tuh bener-bener hancur, sehancur-hancurnya. Jadi ngebuat metabolisme badan gue cepat lelah, dan gue selalu pusing juga, migrain, semuanya lah. Itu satu paket lengkap kayak gitu. Satu hari gue tidur siang, lebih tepatnya kurang lebih tidur masih siang sih, jam 2 jam 3 gitu. Jadi masih siang. Gue tidurnya kayak gimana sih, kalau gue anggapannya ini tidur yang ayam-ayam. Jadi kayak cuman tidur setengah jam terus bangun, tidur setengah jam bangun, jadi bener-bener kayak gak bisa tidur karena kebiasaan tidur malam. Tapi karena gue kondisi capek banget, jadi itu bekas begadang. Gue begadang untuk ngobrolin tugas. Alhasil gue jam 2 itu udah bener-bener capek banget, mata gue udah bengkak, jadi gue tidur. Nah pas jam 3 gue tidur, ini belum malam guys sama sekali, ini masih siang. Jam 3 ini gue kalau teman-teman tahu istilah ini, kalian tahu istilah sleep paralysis? Kalian cek sekarang. Kalau misalnya kalian belum tahu istilah ini, gue akan menggunakan istilah biologis gue. Sleep paralysis atau kelumpuhan tidur itu adalah satu gejala atau kejadian di mana kalian itu tuh nggak bisa ngegerakin badan kalian dengan kondisi kalian tidur tapi sadar. Jadi kalau mitos secara mistis ini orang bilangnya ketindihan itu, oke. Itu it's really true. Itu benar-benar kejadian ke gua. Jadi pada saat gua tidur dan mata gua terbuka dan gua bisa ngeliat sekitar gua, tapi nggak bisa gerakin semua badan gua. Jadi kondisinya gue tidur telentang. Kalian bayangin gue tidur telentang. Gue bisa ngeliat tangan gue bergerak. Nggak bisa bergerak, maksudnya gue bisa gerakin. Jadi kalian anggapnya kalian ngelihat seperti ini.
kalian masih bisa ngeliat sekitar kalian kan, di kiri kanan kalian seperti ini. Walaupun gue tidak perlu ngeliat ke sana ke sini, kalian tetap bisa ngeliat vision kalian sekitar 45 derajat ini. Kita 45 derajat ini, tapi gue nggak bisa gerak sama sekali. Tapi dalam hati gue udah teriak-teriak dan gue mulai sesak nafas di situ. Gue sesak nafas, jadi sesak nafasnya nggak bener-bener signifikan, tapi gue udah merasa kayak ada yang berat di dada gue. Jadi kerasa emang bener-bener sesak nafas gitu loh. Dan gue melihat tangan gue nggak bisa gerak. Walaupun gue bisa melihat, jadi seperti ini gue masih lihat tangan gue, kaki gue dan sedikit pinggang gue masih kelihatan sedikit. Tapi gue udah nggak bisa gerak, nggak bisa teriak sama sekali. Gue mulai panik. Dalam hati gue bilang kayak, kenapa nih? Kenapa? Tolong gue. Ini gue kenapa? Tapi gue nggak tahu gue minta tolong ke siapa. Jadi gue bener-bener teriak, panik. Gue bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir apa-apa. Abis itu tiba-tiba gue kebangun dengan kondisi gue kayak, gimana sih kalau kalian abis yang kena mimpi buruk itu kayak gitu, kayak narik nafas dalam-dalam terus kalian buang. Itu pengalaman pertama gue kena sleep paralysis, dan itu ngebuat gue sangat shock, lebih kepikiran lagi. Sehari-harinya gue mulai agak sedikit panik, parno, segala macam itu. Jadi sekali lagi, kalian yang belum tahu, coba kalian cek namanya sleep paralysis itu seperti apa. Nah, semenjak sleep paralysis itu terjadi, gua mulai belajar yang namanya itu lucid dream. Jadi kalau kalian udah pernah dengar podcast #sokpinter gua yang bareng teman-teman YouTuber lain, bareng Miao Pokopo, Arab, Danu, dan Igoy. Gue di situ ngomongin soal mimpi. Kalian ingat kan? Nanti kalau nggak ingat, gue kasih link di sini di cards. Kalian bisa cek langsung. Jadi kurang lebih selama ini sampai detik ini pun gue masih belajar untuk mengendalikan mimpi gue dengan cara gue lucid dream. Kenapa? Karena menurut gue mimpi yang gue mimpiin ini benar-benar penuh dengan misteri, banyak dan mengganggu hidup gue kadang-kadang. Karena sampai kejadian ke gue sendiri buat gue merasa resah dan segala macam gitulah. Jadi kenapa gue mau belajar lucid dream ini? Jadi setiap hari gue harus ada tekniknya, beberapa teknik untuk belajar lucid dream. Ara pun tahu gue selama ini belajar lucid dream, dan gue selalu ngeliat telapak tangan gue sendiri untuk membiasakan gue kalau di dalam mimpi juga seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya gue mau belajar lucid dream. Gue belajar lucid dream ini dari beberapa minggu setelah gue kena sleep paralysis pas gue masih di Malaysia. Pada beberapa hari kemudian, gue ada tugas berat lagi. Dan gue begadang lagi. Dan gue mulai agak sedikit parno kalau orang bilang ya. Karena gue keinget kejadian beberapa minggu yang lalu, which is dimana gue kena sleep paralysis ini, kena kelumpuhan tidur ini. Gue kena, dan gue punya feeling kayaknya gue bakal kena lagi sekarang kalau misalnya gue ngeforsir badan gue untuk ngerjain tugas sampai segitunya. Tapi mau nggak mau, karena ini tuntutan gue untuk kuliah, untuk kerjain tugas, jadi gue tetap kerjain dan gue begadang. Tepatnya pukul jam 1 subuh gue mulai ngantuk karena gue udah nggak tidur seharian. Jadi ini 24 jam, sekitar 24 plus, jadi udah jam 1 gue udah seharian gak tidur. Akhirnya gue bisa selesaiin tugas gue, dan gue bisa suara apa sih? Dan gue bisa tidur jam setengah 2an gue udah bisa tidur. Gue mulai tidur. Jadi kalau kalian ingat lagi kondisi kamar gue seperti itu. Jadi gue punya lorong panjang, itu kotak, ranjang gue ada di situ. Gue tidur dengan ranjang gue itu master bed, bisa muat untuk 2-3 orang, dan gue tidur di tengah. Gue itu di tengah dengan guling kanan kiri, dan bantal dua bantal selalu ada di belakang gue. Jadi gue selalu pakai 2 bantal dan guling untuk kanan kiri. Karena gue dari dulu gue selalu takut kalau misalnya nggak ada guling di kanan kiri gue harus ada sesuatu di sebelah gue. Gue tidur nggak pakai guling, gue selalu nggak pakai guling tidur. Jadi gue selalu tidur seperti itu, gue telentang. Jadi saat gue tidur, gue pas tidur selalu nyalain lampu. Jadi lampu remang gue, jadi kayak ada satu lampu gue remang. Gue selalu nyalain lampu itu. Gue selalu nyalain lampu, dan lampu kamar mandi selalu nyala, tapi kadang-kadang tertutup. Jadi masih ada sedikit cahaya yang keluar. Gue tidur,
Belum sampai sekian menit, gue belum nggak tahu pastinya berapa menit, tapi yang pasti karena gue capek, jadi gue langsung tertidur, dan hal itu terjadi lagi. Sleep paralysis ini terjadi lagi, tapi yang kali ini agak sedikit berbeda. Ya, yang kali ini bedanya adalah gue tidur, gue lagi-lagi gue masih melihat sekitar gue. Jadi kalau kalian tahu keadaan kondisi kamar gue selalu warm seperti ini, remang-remang seperti ini, warna orange. Gue nggak suka warna cool yang warna putih ya, karena itu biasa lampu untuk belajar. Jadi kamar gue warna warm. Gue pas kena sleep paralysis, gue mulai panik lagi. Tapi gue mencoba untuk menenangkan diri gue, karena gue bilang ke diri gue, oke, gue kena begini lagi, kenapa? Dan yang gue penasaran adalah lebih tepatnya hari itu, minggu itu gue baru aja selesai nonton Insidious 2. Ya, kalian tahu film Insidious 2? Well, Insidious 1 atau Insidious 2. Ya, gue baru waktu itu nonton di situ Insidious 2, dan gue inget tentang hal-hal yang mengenai astral projection. Jadi astral projection ini adalah dengan kata lain proyeksi astral. Kalau kalian nggak tahu istilah astral projection atau proyeksi astral, kalian bisa cek ke Wikipedia atau dimanapun itu. Kalian cek istilah astral projection ini. Jadi dimana jiwa kalian itu ada di sini, jiwa kalian ada di bumi, tapi roh kalian ada di tempat lain. Yang which is gue nggak tahu di tempat mana ya. Dan pas keadaan gue tertidur seperti itu, gue ngelihat sekitar gue masih bisa ngeliat sekitar gue karena kondisi gue tidurnya telentang, tapi kepala gue agak miring ke sana. Jadi gue masih arah ke kamar mandi gue, jadi lurus lorong ke sana. Gue masih bisa ngeliat sekitar gue, pintu kamar mandi, pintu keluar, lampu, dan DKK. Jadi arah sinar yang ada, jadi arah lampu-lampu yang ada gue masih bisa ngeliat. Di belakang gue itu udah gelap. Gue ngeliat banyak sekali perbedaan di situ. Gue ngeliat lampu gue warnanya berubah menjadi agak sedikit bukan merah warm, tapi agak sedikit merah darah. Jadi merahnya ini agak sedikit ada berbercak-bercak seperti itu. Jadi agak susah untuk menggambarkan. Jadi istilahnya adalah lampunya ini tuh kayak ada bercak-bercak merah, atau enggak kayak bercak-bercak yang kayak lampunya tuh kayak udah lama banget loh, kayak udah lampu tua banget. Dan lampu kamar mandi gua lampunya putih, tapi entah kenapa menjadi warna merah, orange, lebih tepatnya orange, nggak bener-bener merah, jadi orange. Dan setelah itu gue mulai tetap panik. Gue panik banget di dalam. Gue bilang, kenapa ini apa, ini kayak gini apa, kayak kok beda kayak gini. Dan gue teriak di dalam gue udah bener-bener teriak banget beserta sesak nafas gue lagi. Jadi kejadian itu benar-benar berlangsung. Yang ini agak sedikit lama kejadiannya. Gue nggak tahu lebih pasti berapa menit karena gue pun panik. Tapi gue bener-bener inget banget gue di tempat tidur itu, dan gue bener-bener gak bisa gerak sama sekali. Bener-bener gak bisa gerak. Gue panik. Gak lama pintu kebuka. Gue selalu kunci pintu. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa tanya misalkan ya yang selama ini gue selalu nginep di rumah gue selalu kunci kamar kalau gue mau tidur. Bahkan kamar gue tuh selalu gue kunci. Semua siapapun yang biasa mau kesini, gue selalu kunci kamar. Tapi tiba-tiba pintu itu kebuka. Jadi kalau kalian lihat di kamar gue, pintu itu kebuka, dan gue melihat, gue nggak begitu jelas karena pintunya bener-bener di tepi penglihatan gue. Jadi gue cuma ngelihat pintu itu kebuka, jelas sekali kebuka karena ada bunyinya, kebuka, dan ada sosok bayangan hitam. Bayangan hitamnya ini bener-bener nggak begitu jelas, tapi yang pasti tangannya ini nyampe lantai. Gue melihat tangannya ini nyampe lantai. Kalau biasa normal orang itu tangan biasa sampai paha gitu kan ya. Ini dia sampai lantai, tangannya panjang banget, dan itu kayak kuku gitu. Gue ngeliat kayak kuku panjang. Ini berdasarkan fantasi gue atau apa ya, gue juga gak ngerti. Pokoknya itu tangannya ini panjang banget, dan gue ngeliat tiba-tiba lantainya semua berubah menjadi warna hitam.
Setelah pintu kebuka, lantai semua berubah jadi warna hitam. Gue panik dan gue bener-bener nggak bisa inget apa-apa. Gue nggak bisa mikir apa-apa. Gue cuma teriak dalam hati loh ya guys. Ingat, teriak dalam hati karena kalian nggak bisa ngapa-ngapain pada saat kalian tuh kelumpuhan di tidur itu. Kalian nggak bisa ngapa-ngapain dan gue ngeliat semua menjadi warna hitam. Semua lampu gue pun bener-bener menjadi warna merah, bener-bener merah layaknya merah darah, terus seperti merah kayak merah gelap gitu, merah. Dan bayangan ini terus diam di situ. Gue ingat banget, oh shit, gue selalu parno sendiri gitu. Tadi baru ada bunyi, um, bayangannya diam dan gue tetap kayak mau, sebisa mungkin gue mau memberontak. Ya, sebisa mungkin gue mau memberontak dari tempat tidur. Kalau bisa rasanya gue mau ngebantingin badan seperti apa sih guys, kayak gue mau berbantingin badan, pengen bangun dari kayak dari ini loh, dari sini. Nah, setelah ini bayangannya ini kan gelap ya, warna hitam. Dia lama-lama tuh menjadi total black. Jadi pintu gua tuh bener-bener kayak layar tuh menjadi hitam semua, bener-bener hitam banget. Jadi kayak somehow nih hitamnya ini langsung nge-envelope semua ruangan gua dan gua nggak bisa ngeliat apa-apa. Seperti kayak mata kalian tuh dipejamkan lagi gitu loh. Kayak bener-bener jadi gelap semua, bener-bener jadi gelap banget, bener-bener jadi gelap. Dan tangan gue getar, getar, bukan tangan sih lebih tepatnya, ranjang gue getar. Gue merasakan ranjang gue getar, kayak apa sih, kayak ada kayak gempa gitu loh. Ya ranjang gue getar, gue tetap teriak. Gue cuma bisa teriak. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue cuma bisa bilang, ini apaan sih, ini apaan, oi kayak gitu. Gue cuma bisa teriak, bener-bener gue kayak pasrah iya, tapi panik juga iya gitu loh. Jadi pada saat itu gue bener-bener udah gak bisa nafas sama sekali. Sesek banget, makin sesek, makin gelap, makin sesek. Hasil akhirnya gue bangun. Dalam mimpi itu gue masih inget gue tuh mau coba lucid dream. Karena gue masih sadar guys. Dalam keadaan sleep paralysis, kalian itu masih sadar. Bener-bener sadar, tapi badan kalian gak bisa gerak sama sekali. Jadi kalian bisa ngebayangin gimana kondisinya pada saat itu. Kalian sadar sama sekali, tapi kalian gak bisa gerakin apa-apa. Tapi gue sebisa mungkin mau gerakin telapak tangan gue. Karena gue belajar lucid dream untuk membiasakan ngeliat telapak tangan gue dulu pada saat gue mimpi. Nah, jadi itu gagal. Karena tangan gue gak bener-bener di depan penglihatan gue. Tangan gue ada di bawah, tapi gue bisa melihat tangan gue. Tapi tangan gue gak gerak sama sekali. Ya gue asumsikan itu gagal. Tapi itu menjadikan sleep paralysis gue yang paling parah selama gue di Malaysia ini. So far sampai sekarang belum pernah lagi, dan gue nggak mau itu kejadian lagi. Jadi mungkin ada penjelasan secara biologis, mungkin ada. Gue pada hari itu gue langsung mencoba ke hipnoterapi, bahkan gue coba ke psikiater. Dan gue coba ke dokter umum. Gue coba, tapi tanpa sepengetahuan orang tua gue. Karena gue tahu ada gangguan dari gue. Jadi gue coba untuk berkonsultasi ke berbagai dokter. Ya mungkin secara biologis stres level gue terlalu tinggi. Gue cemas, migrain dan segala macam yang ngebuat sleep paralysis ini tuh terjadi ke gue. Tapi kalau berdasarkan supernatural, kalau sleep paralysis ini kan katanya ditindih kan. Orang ngomongnya ditindih sama si dia gitu, sama sesuatu. Pada saat gue sleep paralysis, katanya itu adalah keadaan limbo. Jadi dimana jiwa kalian tuh sebenarnya udah ada di dimensi sana, udah ada di dunia sana, tapi di dunia yang sama kayak kita bumi, tapi bumi yang berbeda. Jadi itu adalah istilah limbo. Kalau kalian belum tahu istilah limbo, ya kenapa limbo itu menjadikan game limbo artinya adalah di tepi neraka. Jadi perbatasan antara akhirat, neraka, dan dunia nyata kita sekarang. Jadi kalau gue lebih simplifikasi lagi, limbo itu adalah dunia yang persis sama kayak gini, tapi tempat-tempat orang yang ya seperti itu, yang
gentayangan, yang penasaran, yang udah meninggal, yang apapun itu yang belum melalui proses segimana kita hidup di dunia ini, itu adalah limbo. Jadi kalau katanya orang-orang yang berdasarkan supernatural, gua itu keadaan tidur seperti itu, gua itu jiwa gua, fisik gua dan jiwa gua ini ada di dunia nyata, tetapi roh gua, arwah gua itu ada di dunia sana. Itu kenapa ada istilahnya proyeksi astral, dimana karena yang tadi gue bilang, karena gue nonton film Insidious itu belajar tentang astral projection, dimana kalian bisa mengendalikan roh kalian di dunia sana. Tapi kalau kasus gue, kalau di film Insidious itu gue menjadi korbannya, roh gue yang diambil ke dunia sana. It's really literally horror banget menurut gue. Itu horror experience banget karena itu benar-benar kejadian sama gue sampai keringet dingin. Gue nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali, dan dimana kalian di posisi itu tuh kalian tuh benar-benar nggak bisa berpikir logis sama sekali, tapi itu benar-benar kejadian. Jadi kalian bisa bayangin bagaimana state of mind gue pada saat semua itu kejadian. Gue mencoba untuk gue orangnya suka banget menganalisa, dan gue suka banget untuk meneliti dan segala macam. Ya, rasa ingin tahu gue sangat tinggi. Jadi selama itu gue selalu cari search di internet dimanapun, gue search soal kejadian di gue. Dan inilah yang gue bisa simpulin dari semuanya. Tapi gue belum tentu benar atau enggak, tapi ini berdasarkan referensi yang gue udah dapat doang. Tapi ini intinya ini kejadian benar-benar di gue. Dan yang kedua itu kejadian sleep paralysis yang kedua benar-benar parah banget, karena gue dari ngelihat fisik semua lingkungan gue udah berbeda. Ada sosok bayangan hitam yang benar-benar serem banget guys. Gue nggak bohong, itu serem. Untungnya dia diem, dan habis itu dia hilang menjadi benar-benar hitam satu ruangan. Mungkin teman-teman nganggap itu mungkin kayak di game-game atau segala macam, tapi no, it's fucking real. Itu semua kejadian dalam a split of second. Tapi kalau dilihat dari kejadian itu, mungkin kejadiannya bisa sekitar 10 menit atau 15 menit gitu. 15 menit kalian terjebak di dalam limbo itu dan mengalami semua itu dalam hari yang ya langsung gitu. Cerak. Kalian bisa mikir apa? Kalau gue nggak bisa mikir apa-apa guys. Gue bener-bener udah nggak bisa dideskripsikan lagi perasaan gue kayak gimana. Jadi ya kurang lebih seperti itu cerita paranormal experience gue untuk kali ini. Itu benar-benar cerita yang, itu pengalaman gue yang paling parah selama ini, karena gue udah mikir sampai di titik kayak gue mati deh gitu loh. Gue udah sampai mikir kayak gue bakal mati deh, kelar hidup gue di sini deh, udah enggak. Gue nggak kayak cuman ngelihat setan atau ngelihat apapun hal-hal yang gue nggak inginkan guys, tapi ini kejadian gitu, kayak gue tuh ditarik sama dia tuh untuk ke dunia sana gitu loh. Gambarannya seperti itu. Walaupun gue sebisa mungkin, seoptimis mungkin gue berpikir secara biologis, oh mungkin karena gue stres, oh mungkin karena gue kebanyakan belajar, oh mungkin karena gue selama ini pola hidup gue jelek, atau mungkin gue nggak apa ya, seperti itulah. Tapi tetap ada satu pemikiran kecil, oh bisa ya kayak gitu ya, ada ya istilah supernatural yang seperti itu ya. Jadi selalu ada pikiran-pikiran kecil gue yang selalu mengarah ke sana, jadi selalu menghantui gue kemana gue pun gue pergi. Mungkin sampai detik ini gue sangat serem kalau hal-hal itu kejadian lagi. Tapi kalau buat teman-teman, menurut teman-teman yang pernah kejadian sama persis kayak gue mau kalian share di komen bawah kalau kalian emang suka sama cerita gue untuk kali ini. Semoga ini juga bermanfaat untuk kalian, nggak cuma sebagai sharing doang gue, tapi at least dalam kalian menjalani kehidupan ini, kalian bisa ya kalau bisa lakukan senormal mungkin gitu. Jangan terlalu diforsir, jangan terlalu dipaksain dalam melakukan aktivitas kalian semua. At least itu doang sih yang gue bisa kasih tahu ke kalian. Tapi kalau di luar itu udah benar-benar di luar kuasa gue, dan gue udah nggak tahu lagi gue bisa ngomong apa. Jadi kurang lebih seperti itu guys untuk paranormal experience untuk kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel The Dreamers. Kita ketemu lagi di video-video gue lain. Alright guys, jangan lupa keep it slow. Bye bye.